Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'ni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggi Bubur Bekasi, Radio Silaturahim dan hasil visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Radio Silaturahim dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin dapat kembali menemani Anda ikhwan akhwat. Saat ini di waktu sahur. Ini sahur hari pertama kita ya di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kabar ikhwan dan akhwat dimanapun berada itu dalam keadaan sehat walafiat di tengah kondisi sekarang ini yang memang kita sudah lalui hampir 2 bulan lebih ya kalau untuk masyarakat Indonesia, dan ada sesuatu yang berbeda sebenarnya di bulan Ramadan ini, tidak seperti Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan sebelumnya itu terasa sekali semaraknya, lalu juga keramaiannya di media maupun di kehidupan sehari-hari di masjidnya gitu ya, sudah mulai semarak kegiatan-kegiatan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tapi di tahun ini ya kita tahu sendiri, dengan suasana yang sepi, dengan suasana yang saling menjaga, karena memang itu yang sekarang harus kita lakukan, memutus rantai penyebaran virus. Ibadah pun lebih fokusnya di rumah gitu ya. Ibadah apa saja dari mulai sholatnya, tadarusnya, silaturahim pun kita hanya bisa melalui media-media lain, bisa lewat medsos ataupun lewat handphonenya. Dan sekarang memasuki bulan suci Ramadan, tapi hal itu semua tidak menyurutkan kita untuk terus beribadah kepada Allah SWT, dan salah satunya adalah taqaffuh fiddin atau mendalami ilmu agama. Nah, Rasil hadir di tengah-tengah ikhwan akhwat. Selalu kami berusaha memberikan yang terbaik untuk menemani Anda dengan siraman rohani, dengan murotal Al-Quran, untuk bersama-sama belajar dan juga bersama-sama beribadah. Bersyukur kita kepada Allah sudah masuk ke bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin hadir dalam acara Bincang Sahur. Bincang sahur kita spesial ikhwan akhwat, menandakan pertama kali kita untuk melaksanakan bulan Ramadan di tahun ini bersama guru kita, narasumber kita biasanya hadir di hari Kamis sore di acara Tausiah Sore, Ustadz Zain Al-Hadi. Saat ini saya berada di kediaman beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Wah, ini cerah nih Pak Ustadz nih. Insyaallah. Bagaimana Pak Ustadz nih di situasi sekarang nih Pak Ustadz ya, kita sudah masuki bulan suci Ramadan. Iya. Ada sebenarnya diharapkan kegembiraan, tapi kalau kita lihat situasi ini kayak sedikit kegembiraan yang kita lihat Pak Ustadz ya. Corona ini. Iya Ustadz, karena wabah ini, wabah corona. Iya betul. Ya kita berdoa semoga mereka-mereka yang wafat diampuni segala dosanya oleh Allah, diampuni, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini memang bukan Allah yang menciptakan bencana, bukan manusia, tapi Allah menjadikan ini sebagai satu ujian. Iya. Juga merupakan latihan. Latihan kesabaran, latihan ketakwaan, ya. Apalagi dibarengi dengan puasa. Puasa juga latihan ketakwaan. Latihan ketakwaan. Itu kan di akhir surat Al-Baqarah 183 ayat yang mewajibkan puasa Ramadan itu, di ujung akhir ayat itu la'allakum tattaqun. Dengan puasa semoga Anda menjadi orang ahli takwa. Jadi sarana bertakwa itu Ramadan ini anugerah yang sangat besar dari Allah. Yang harus kita bersyukur padanya. Jadi Allah menciptakan waktu. Waktu itu ciptaan Allah. Iya. Waktu itu semua baik, tidak ada waktu sial. Tidak ada sama sekali. Tidak pernah Tuhan menciptakan waktu sial. Tidak pernah menciptakan tempat sial juga enggak. Iya, iya. Nah, waktu semua itu baik. Ada yang lebih baik. Yang paling baik, yang lebih baik adalah Ramadan. Dari Ramadan ini ada best-nya lagi. Yang terbaiknya dari Ramadan itu Lailatul Qadar. Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum. Iya, iya, iya. Nilainya
lebih daripada 1000 bulan lebih. Nilainya itu kan berarti ada kelebihan sini. Jadi ini udah bestnya waktu itu Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita dapat. Dan Ramadan ini waktu yang paling baik. Waktu semua baik, tapi Ramadan lebih baik. Di mana napas kita itu ibadah. Ibadah kita semua itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi kita hidup di dalam saat-saat Ramadan itu, waktu kita ada di dalam waktu Ramadan, waktu kesucian. Iya. Jadi sama kita itu mandi. Membersihkan diri ya. Iya, kalau kita ikut serta, ikut berpuasa, kita ada di dalam waktu kesucian. Itu mengkikis karatan-karatan dosa semua, kebandelan hati, kecurangan otak itu semua mudah-mudahan tercuci. Maka itu la'allakum tattaqun. Setelah berpuasa Anda jadi orang ahli takwa. Kalau dari Ramadan ke Ramadan tuh katakanlah naik kelas, tiap Ramadan naik kelas. Ujian di Ramadan kan naik kelas. Kelas 1, naik lagi kelas 2. Ini udah berapa Ramadan kita ini? Wah, itu sudah. Udah banyak kan Ustadz dibandingkan saya. Jadi Ustadz ya gitu ya, dalam kehidupan apapun kita melihat, menyambut itu selalu dengan gembira apa dengan senang hati? Sekarang kalau situasinya lagi begini gimana nih Pak Ustadz? Tidak ada ciptaan Allah itu yang jelek. Tidak ada takdir Allah yang jelek. Mereka ada yang meninggal. Terus kalau tidak ada corona, nggak meninggal. Tetap meninggal juga. Iya. Nah itu jadi kita terimalah segala-galanya itu ada baiknya. Mereka yang baik mati insya Allah jadi syahid, diampuni Allah. Di sana hidup lagi, bukan kematian itu pindah kok. Bukan sesuatu momok yang menyeramkan. Iya. Hanya ada yang ditunda, nanti juga mati juga. Ada yang meninggal sekarang, ada yang meninggal besok. Itu wajar-wajar saja. Jadi kita sedih ya sedih, wajar. Nabi juga waktu putra meninggal dia sedih. Nah ini yang ironis, ya, sebenarnya kita menyayangkan juga nih Pak Ustadz. Ada yang mengusulkan ketika masjid juga sudah ditutup sebenarnya untuk ibadah. Sholat tarawih juga harus dilakukan di rumah. Masih ada aja Pak Ustadz yang mengusulkan MUI tolong dong bikin fatwa saum tidak wajib katanya gara-gara corona. Ini menurut Pak Ustadz gimana itu Ustadz? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Wajib tidak bisa dirubah menjadi tidak wajib. Wajib itu sampai kiamat tetap wajib. Apa yang diwajibkan oleh Rasulullah wajib sampai kiamat. Apa yang diharamkan haram sampai kiamat. Ada pengecualian. Pengecualian itu bukan dari MUI, dari Allah sendiri. Jadi kalau dia minta MUI bikin nggak bisa. Ulama manapun nggak bisa merubah hukum Allah. Jadi pengecualian dari Allah sendiri. Musafir jangan puasa, tunda. Sakit, tunda. Jadi bukan kita minta di corona, bukan orang itu sakit, enggak jadi penghalang, justru diam di rumah, puasa, bisa ibadah, bisa ngaji, bisa banyak manfaatnya. Mereka beralasan begini Pak Ustadz, katanya kalau misalkan puasa itu kan bisa nurunin imunitas tubuh gitu. Walaupun mereka sih ya alasan sih yang mengada-ngada ya. Cuman kan di tengah-tengah orang panik begini ada hal begitu tuh, oh iya kepikiran lagi. Nah ini kita tuh perlu dikuatkan nih Pak Ustadz. Gitu. Dia bicara masalah imunitas tubuh, imunitas. Dia tahu imunitas itu dari mana? Dari dokter. Dokter tanya dari mana itu imunitas itu? Dokter yang masukin? Bukan. Allah menciptakan imunitas itu, imun itu. Surat Al-An'am 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah yang menguasai diri hambanya. Dari ujung rambut, ujung kaki, setiap titik di tubuh kita itu di bawah kekuasaan Allah. Lahir batin semua. Di bawah kekuasaan Allah. Terus kata Allah, aku kirimkan ke dalam tubuhmu. Maksudnya di waktu masih susu pertama di bayi itu, antibody, hafazah, disebut di Quran hafazah. Wirsilu alaikum hafazah, dikirimkan hafazah. Sayangnya di kitab-kitab tafsir hafazah ini diartikan malaikat. Itu wajar zaman dulu. Orang belum tahu ada antibody. Penjaga yang ada waktu itu malaikat. Biasanya Al-Quran kalau nyebut malaikat langsung malaikat. Disebut malaikat, nggak ada pakai bahasa kias. Tapi kalau ini hafaz sudah pasti artinya adalah pelindung, penjaga diri, yaitu imun, antibody. Itu udah dari Allah sudah ada. Makanya yang antibodinya masih kuat, bayi-bayi, anak-anak kecil kuat ya. Mungkin kuman itu di Corolla itu ada ke badannya, nggak mempan. Makanya dia tidak kena tapi bisa memindahkan ke orang. Iya kan? Nah, jadi
Di sini kita mesti yakin pada Allah. Semua diri kita ini sudah dikasih antibodi. Akan menangkas corona itu. Ya kan? Nah, sampai kapan antibodi itu kata Allah? Hatta iza ja'a ajaluhum. Kalau memang sudah suratan, ajalnya sudah sampai di situ, tawafathum rusuluna, diwafatkan oleh petugas-petugasku, malaikat penjabut nyawa. Cabut bukan dimatiin, dipindahin ke alam barzah dulu. Di alam barzah aja tuh udah enak. Iya. Nggak ada corona di sana, nggak ada apa-apa. Di alam barzah tuh orang, apalagi dia ahli ibadah ya, senang. Ini polos hidup itu di sana. Polos. Jadi kalau ketemu musuhnya pun di akhirat, di dunia berarti pernah berantem gitu. Ketemu di sana udah nggak ada itu. Udah nggak ada rasa itu. Nggak ada rasa. Dia di sana floating ngambang. Iya, iya. Tidak punya apa itu, tanpa ada rasa-rasa yang tidak baik, nggak ada. Baru sedikit dari rasa surga sudah ada bagi yang soleh. Terasa itu sudah ada di situ. Nah jadi bukan sesuatu yang menyeramkan wafat itu. Meninggal itu pindah sama aja. Semua kita akan dipindahkan ke sana. Itu maunya Allah. Hanya waktunya terserah Allah. Mau ada corona, mau tidak corona, yang hidup-hidup, yang belum ajalnya. Ya kan? Gitu. Nah jadi tugas manusia, tugas kita, dokter semua apa? Ya mencegah jarak jauh-jauh kan gitu kan, mencegah jangan sampai kena, jaga diri, jaga imunnya supaya kuat, dikasih tubuhnya dikasih stamina. Jadi dokter tugasnya menguatkan antibodi. Nah puasa itu tidak merugikan antibodi, tidak sama sekali tidak, hanya beberapa jam. Hanya beberapa jam kan, nah itu antibodi tetap ada. Maka itu ada sahur. Sahur itu udah cukup. Betul. Sahurnya aja boleh banyakkan dikit. Kalau masih ragu, ya ada susu boleh tambahin, ada telur. Silakan saja, Allah tidak larang itu semua. Jadi puasa tidak mengurangi kemampuan antibodi. Nah justru hidup tenang, istirahat itu menguatkan antibodi. Itu saja. Iya, ketakutan itu yang jadi coronanya tidak bermasalah, memang sudah begitu semestinya. Tapi ketakutan ini yang akan mempersulit hidup. Jadi nggak usah takut. Kalau memang meninggal ya meninggal, daripada nanti sekarang pun sama saja, kapan saja, nggak usah takut mati. Mati itu pindah dari alam yang banjir ke alam yang tidak ada banjir. Ustaz, kalau dibalikin pertanyaan ini gimana, Ustaz? Gimana? Justru gara-gara ada virus corona saya jadi takut hidup gitu. Gimana tuh, Ustaz? Jadi takut hidup nih. Akhirnya pada putus asa akhirnya, Ustaz. Betul. Gimana, Ustaz? Tapi ada yang lebih berbahaya dari corona itu banyak. Begal. Iya. Bom-bom peperangan itu. Penyakit lain juga masih banyak. Banyak itu. Semua negara besar lagi bikin senjata pemusnah tuh. Bom nuklir segala macam itu ada. Itu lebih ditakuti sebenarnya, tapi sebenarnya tidak perlu ditakuti. Ujungnya apa? Meninggal. Kalaupun dia meninggal, dan terus kalau nggak ada corona, nggak ada bom, nggak meninggal juga sama saja. Meninggalnya tidak bisa dihindari, corona boleh dihindari. Wajib menghindari corona, wajib. Jadi diam di rumah, jangan dekat, itu wajib. Tapi menghindari wafat nggak bisa. Harus ada persiapan diri untuk siap untuk wafat, siap untuk pindah ke surga kan gitu. Siap untuk pindah ke akhirat. Kapal aja ada jemputan, siap. Emang mau lama-lama di sini, betah di sini takut mati, emangnya di sini enak? Apanya yang enak di sini? Enggak ada. Yang enak kalau hati senang saja, enggak ada takut, pasrah, itu malah orang senang hidup, tidak ada beban. Kalau Anda ketakutan hidup seperti ini, takut mati, takut hidup, jadi beban. Kita nggak bikin hidup diri kita, terserah kepada yang menghidupkan. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan, dia mematikan. Begitulah dia. Ya kan, biji-biji yang sudah mati aja hidup lagi kok. Iya. Biji duku, biji kecap, biji apapun kecil-kecil itu dikubur di tanah, keluar lagi hidup. Iya. Nah kalau biji hidup kenapa kita tidak? Jadi harus berani. Meninggal itu pindah ke hidup ke tempat yang lebih senang. Jangan usah bingung, gak usah takut. Di sini lebih cepat meninggal ke sana, sebenarnya lebih baik. Tapi jangan minta. Jangan minta. Boleh mintanya begini, ya Allah panjangkan umur saya, kalau memang panjang umur untuk saya itu menjadi baik untuk diri saya. Nah, wafatkan saya kalau memang itu lebih baik untuk saya. Artinya apa? Allah yang lebih tahu, terserah Allah lah. Mau dipanjangin umur, aku mau ibadah, mau dipanggil besok, siap. Karena dia yang lebih tahu bagaimana yang terbaik untuk kita. Nah sekarang juga ada corona, kita ambil sisi baiknya. Ini ada baiknya, dunia jadi bersih,
Ini mau Ramadan, tempat maksiat semua sudah ditutup, kan bersih. Iya, tutup semua. Semua diam di rumah mereka jadi bersih. Ya kan, anak-anak yang biasa main di panas-panas hitam sekarang wajahnya apa? Putih. Nggak boleh main. Kan sudah bersih semua. Semua ada baiknya. Ya, kalau sisi lainnya sakit terus mati, ya nggak apa-apa, nggak ada corona juga mati. Jangan banyak bikin susah hidup. Dia yang menghidupkan kita, Rahman Rahim, dia mau bikin kita senang. Nikmatilah hidup sekarang yang ada. Sehari esok urusan Allah. Masa lalu istighfar supaya diampuni Allah. Masa depan urusan Allah. Yang hidup lagi sekarang. Sekarang ini takbir saja, tasbih, subhanallah. Tasbih bersama alam. Semua alam bertasbih. Semua alam bertasbih. Kita ikut bertasbih, berarti kita hidup bersama alam. Insya Allah. Pak Ustadz kan ada pengalaman pasti dari Ustadz sendiri. Di 2 bulan ini ketika sudah ada karantina, isolasi, PSBB ya Pak Ustadz ya, pasti kan aktivitas Ustadz sekarang terbatas ya, diam di rumah. Bagi seorang Ustadz yang kesibukan sehari-harinya berdakwah, ceramah, sekarang pengalamannya beda nih. Apa yang mau diceritain nih Pak Ustadz? Wah. Ya artinya. Apakah berdakwahnya berhenti? Apakah masih bisa juga hal yang lain? Kayaknya insya Allah berdakwah tidak berhenti. Tidak berhenti. Karena kalau kita berhenti berdakwah kayaknya kita hidup sia-sia. Jadi manusia tak berguna. Iya, iya. Nah itu, jadi biarlah apa yang kita bisa kita lakukan. Menulis ke apa saja. Itu ya tadi. Membaca Al-Quran. Betul. Ya, kayaknya di dunia ini tidak ada yang lebih nikmat daripada membaca Al-Quran. Jadi itulah yang takut-takut dari baca Al-Quran. Coba nanti baca Al-Quran. Terus baca. Insya Allah berubah hati itu. Hati itu betul, Quran itu mukjizat. Mukjizat jangan main-main. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa macam-macam. Yeah. Tapi wafat bersamanya wafat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Isa wafat bersama wafat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran. Iya, iya. Karena agama Al-Quran berlaku sampai kiamat, Al-Qurannya tetap ada. Baca. Quran mengatakan juga, baca Quran. Wartilil Quran tartula. Inna nazzalna lahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa nazzalna minal Qur'ani ma huwa syifaun. Maka kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, penawar hati, penawar hati. Jauh lebih bagus daripada segala macam itu. Apa itu sih? Ekstasi, apa itu narkoba itu bukan penawar hati. Pelupa. Untuk lupa sementara terhadap problem, habis itu numpuk lagi. Iya. Tapi kalau baca Quran, hati istirahat, hati rahat. Hilang beban-beban. Itulah waktu kesempatan membaca Al-Quran lebih banyak. Waktu kita sibuk mungkin dapat baca sedikit, sekarang bisa baca lebih banyak. Kemudian kalau capek harus pegang wudhu, sekarang ada Quran di HP, ya sekali-sekali pakai HP juga lah. Di jalan, di mobil itu enak kan. Jadi teknologi tidak semuanya negatif, banyak positifnya. Kita bisa baca Quran di mana-mana sekarang dengan adanya HP itu, ada Quran di situ. Jadi alhamdulillah. Banyak siapa-siapa lihat sisi baiknya, apapun lihat sisi baiknya. Nah, sisi baiknya dengan adanya seperti ini kita banyak istirahat di rumah. Rumah tangga menjadi intim, semua jadi dekat dengan anak yang tadinya jauh ya. Semua kesempatan. Ustaz, kalau dulu Ustaz pernah ngalamin yang begini nggak sih Ustaz? Kayaknya nggak pernah. Ya. Baru sekarang Ustaz ya? Ada dulu apa itu tapi nggak separah ini. Ada dulu berapa itu macam-macam ya, tapi nggak separah kayak sekarang. Iya, iya. Baru sekarang ini. Jadi memang di akhir zaman ini akan macam kejadian-kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini baru corona, mungkin ada lagi tapi bukan hal penyakit, soal lain. Alam begini mungkin dunia itu semua akan ada semuanya. Sampai datang itu Imam Mahdi terus ada Dajjal, itu semua benar. Iya. Juga dulu tentang turunnya Nabi Isa ragu-ragu hadis sahih, ternyata sahih dan akan turun. Itu ada di kitab lain ada juga sih. Di kitab-kitab lain ada. Mereka menanti nanti di Masjid Al-Aqsa, nanti dia ceramah, ya, Nabi Isa mengatakan aku bukan Tuhan dan seterusnya. Sebagian orang Yahudi Nasrani bergabung masuk Islam, bergabung dengan pengikut Imam Mahdi di Masjid Al-Aqsa. Iya. Nah Pak Ustadz, ada satu juga sebenarnya yang jadi kesedihan kita gitu ya. Ketika biasanya masjid itu semarak, bahkan 24 jam lah kalau bulan Ramadan tuh ya, dari mulai subuhnya sampai nanti sholat malamnya lagi gitu ya, aktivitas. Sekarang otomatis sepi Ustaz. Ya. Aktivitas semuanya nanti di rumah. Pertama kita lihat
dari ibadah taraweh. Nah, dalam pandangan Pak Ustadz bagaimana nih menghidupkan taraweh di rumah? Selama ini kan kita di masjid ya, sekarang kan di rumah. Betul. Nah, ini menghidupkan taraweh di rumah gimana nih Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang Allah menjadikan bumi ini semuanya masjid. Kalau di Timur Tengah itu anak-anak jalan, perempuan atau laki, dia banyak square sana. Iya. Ada rumput-rumput Iya, gitu. iya. Waktu azan dia dengar azan, dia sholat di situ, Sholat di situ, ya? di taman, di taman-taman di bawah pohon-pohon, orang sholat. Itu benar, karena semua Islam itu punya kelebihan, seluruh tanah adalah masjid. Dijadikan tanah ini masjid bagi umat Islam. Allah juga dikatakan seperti itu. Jadi kesempatan sekarang membuat rumah jadi masjid. Iya. Masjidnya pindah ke bangunan rumah. Masjid yang ada itu kan bangunan. Iya. Itu buat rame-rame. Iya. Tapi ini kan rumah jarang jangan sampai jadi kuburan ya. Nggak pernah disolatin. Nah, sekarang dijadikan masjid, musola paling tidak masjid. Sholat tarawih bersama. Nabi pun di tarawih di luar itu hanya 3 hari di masjid. Setelah itu di rumah dia. Jadi jangan terlalu harus gitu loh. Nanti ada lagi silah ke masjid, bagus bermasyarakat. Nanti pun kalau nggak ada corona, sekali di masjid, sekali di rumah. Rumah juga perlu dimasjidkan. Ya. Jadi ada baca Quran di rumah, ada keintiman, itu indah semua. Semua ada baiknya. Jadi karena udah berapa puluh tahun kita nggak sholat tarawih di rumah, sekarang kesempatan. Sekarang di rumah semua nih, di rumah semua sekarang. Iya indah tuh, bagus. Iya. Biarin masjid dulu istirahat. Sama aja rumah pun masjid. Semua bumi Tuhan ini masjid. Itu hadis. Semua bumi Tuhan, kalau ada agama lain, dia tidak bisa sembahyang di situ, harus di tempatnya. Kita Islam tidak, di rumah bisa. Karena kita menyembah Allah, tidak menyembah Ka'bah. Kecuali menyembah Ka'bah itu kita bikin Ka'bah-Ka'bahan di rumah. Enggak kan? Enggak boleh ada yang bikin Ka'bah-Ka'bahan. Pernah ada masjid, di mihrabnya dia bikin semacam Ka'bah gede. Saya tegur, bilang jangan, tidak baik. Karena kita menyembah Ka'bah, tidak perlu Ka'bahnya dibawa kemari. Tadinya ini pengen suasananya ya, gitu. tapi tidak boleh, jangan dimulai. Nggak boleh. Tidak bisa. Itu aja buat latihan yang di asrama haji itu. Saya kurang serk gitu. Yang buat mana sih? Ya, bagusnya bikin aja kayu diriin di situ. Jadi jangan bikin Ka'bah-Ka'bahan. Jangan nanti anak generasi nggak tahu, nanti diteruskan. Dulu kan mulainya bikin patung begitu. Oh, ntar ada yang bikin Ka'bah di mana lagi lebih bagus. Nggak boleh. Jadi Ka'bah kita satu di Mekah. Insyaallah. Jadi siapapun nanti menghidupkan tadi Pak Ustadz ya, memasjidkan rumah. Betul. Masjidkan Salat rumah. taraweh di situ semua. Kesempatan. Jadi semua ada baiknya benar-benar. Berapa puluh tahun rumah itu biar terang, rumah itu biar terang. Itu pakai sholat jamaah, dipakai baca Quran. Itu jin-jin nakal lari semua itu, kepanasan dia. Jin nakal. Itu bisa menjaga rumahnya bagaimana Pak Ustadz? Menjaga bagaimana? Ya kita kalau banyak ibadah gitu di rumah itu. Begini, ketika orang itu pasang musik heboh, itu jin-jin yang senang musik betah di situ. Namun dengerin lama-lama dia tinggal di situ. Jadi buka lagu India Rama-Rama, itu jin Hindu datang. Oh. Ini beneran dulu itu yang ngobatin entah apa itu di sumur itu di Senen Tanah Tinggi dekat Kayu Putih itu. Dia itu kalau yang datang orang Islam segala macam, dia kasih kaset itu Rama-Rama. Padahal itu lagu-lagu Hindu. Lagu itu. Nah terus itu pesertanya itu tenang. Karena ketika dibaca lagu itu jin Hindu datang, ditenangkan mereka. Akhirnya banyak orang-orang Islam pakai kerudung datang situ. Sampai ada bencana, dia ketahuan berbuat apa, baru bubar. Oh. Jadi suara itu memanggil makhluk. Suara apa, dukun pakai hamu-hamu, jin premannya datang. Nah, ketika kita Islam baca Quran, itu malaikat turun. Malaikat turun, ada juga makhluk yang soleh dengar Quran datang. Katakan di Quran, jin mendengar Ibn Mas'ud lagi baca Quran. Nah itu jin Islam. Jadi artinya, kalau rumah itu banyak baca Quran, dipakai sholat tarawih dan sebagainya, itu makhluk-makhluk yang datang yang baik. Yang baik. Yang nakal lari panas, tidak tahan dia. Itu Al-Baqarah tuh juga dia nggak kuat sama surat Al-Baqarah itu. Gitu ya. Makhluk nakal. Nah, saya juga baca di salah satu artikel Pak Ustadz. Jadi ini juga yang menjadi kesempatan Ramadan ini itu akan lebih hikmat dan lebih sunyi. Nah, sunyi itu pakai tanda petik ya Pak Ustadz ya. Karena selama ini kan sukaria dan bahkan dilebih-lebihkan gitu.
bersukarianya itu dengan bikin acara yang ruah-riah gitu. Padahal Ramadan tuh nggak begitu. Ramadan tuh sunyi, ibadahnya tuh senyap gitu. Betul nggak itu Pak Ustadz? Betul sekali. Itu dia yang makanya kesempatan ini. Ada corona, sunyi nanti ini Ramadan kita sunyi, senyap. Indah sekali ini. Indah ini kita Ramadan kali ini indah betul. Tidak ada maksiat di luar. Maaf mungkin ada siapa anggota keluarga yang biasa keluar malam segala macam. Sekarang diam di rumah. Kan bagus itu sisi baiknya. Jadi nggak semua dari corona ini semuanya negatif, banyak positifnya. Tempat judi stop, yang nggak betah di rumah sekarang semua di rumah, ya kan? Tinggal yang mungkin dulu ibadah Quran karena takut corona dia ngaji, udah alhamdulillah baca Quran dia. Yang sholat malam, yang tobat. Kalau udah begini nggak tobat juga itu keterlaluan. Itu kan baru contoh kecil. Nanti menjelang kiamat apalagi macam-macam yang terjadi. Biar tahu dunia ini bukan surga. Tapi juga bukan neraka. Dunia lah namanya. Arti dunia itu sementara, kecil. Dunung, dekat ke akhirat. Jadi dunia itu bukan segalanya tuh lalu senang hidup di dunia, ingin mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup silakan, tapi tidak boleh cintai dunia. Dunia akan punah. Kita orang yang mencintai dunia tidak balas cintanya. Dunia tidak pernah cinta kepada siapapun. Jadi percuma. Cinta apa? Cinta yang pangkat, cinta semua punah. Yang tidak ada Allah, cintai Allah saja. Jadi di dunia kita tahu kita musafir, siap untuk menuju akhirat. Itu saja, insya Allah. Di Ramadan juga kan biasanya suka ada buka bersama nih Pak Ustadz. Nah, ya. Di masjid-masjid buka bersama. Nah sekarang mungkin ada keluarga yang dia berkelebihan harta. Kalau ingin sodakoh, biasanya kan, saya ini sodakoh nih buat buka bersama. Sekarang kan nggak bisa. Bisanya deh. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bulan Ramadan kesempatan untuk bersedekah. Bersedekah sebanyak mungkin. Ini berlipat ganda dapat pahalanya. Luar biasa. Satu. Kedua, siapa ada kelebihan bersedekah. Bisa untuk diri sendiri, bisa juga bersedekah kepada ibu bapak keluarga yang sudah meninggal. Apalagi kalau kita waktu itu masih kecil, orang tua kita meninggal, ibu kita meninggal, kita nggak tahu dia tuh dulu waktu itu sakit di bulan Ramadan, itu sudah dibayar belum puasanya. Itu anak wajib ganti, wajib membayar. Ada pendapat bilang harus puasa anaknya, apalagi sholat juga, tapi gini aja, Allah Maha Adil. Kita nggak sanggup puasa, kita nggak tahu berapa tahun puasa yang mereka tinggalkan, sholat yang mereka tinggalkan. Cukup bersedekah, memberi makan kepada orang-orang, terutama bulan puasa ini. Jangan tinggalkan kesempatan. Jangan kejam. Orang tua kita dulu mendidik kita, sayang kepada kita. Kalau dia hidup kita bawain gado-gado, bawain sate. Sekarang dia tidak suka sate, tidak bisa, nggak punya badan di akhirat. Kita hadiahkan itu, amal-amal, pahala-pahala itu. Jadi sedekahlah banyak-banyak, niatkan untuk ayah, untuk ibu, untuk paman, untuk siapa yang sudah wafat, untuk diri kita juga. Ini bulan Ramadan. Nah bagaimana sekarang nggak bisa buka puasa bersama? Kita memberi mereka itu berbuka puasa nggak perlu yang masak. Berasnya saja, dagingnya, telurnya, antarkan ke rumahnya. Bungkusan itu sama dengan memberi buka puasa, sama. Dia yang masak. Kalau buka bersama, yang kita undang bapak hanya bapaknya, undang ibu hanya ibunya. Tapi kalau kita kasih barang mentah, dia makan bersama serumah. Untuk buka puasa juga, untuk sahur juga. Waduh, berlipat-lipat. Jangan kesempatan yang uangnya banyak itu, kalau perlu tiap hari kasih makan berapa ratus orang. Begitu. Kasih berasnya, telurnya. Kesempatan, kata Allah, pinjamkan aku, nanti ku bayar berlipat. Allah nggak butuh, maksudnya kasih kepada hamba-hambanya. Kalau Allah mau bikin kaya orang miskin ini semua bisa. Tapi dia kasih kesempatan kita untuk beramal. Dan yang miskin dia kasih ujian, mau bersabar apa tidak, menerima, ridho. Nah yang berlebihan ridho, nggak hilang. Tidak hilang, justru yang ada makan, yang dipakai untuk poya-poya hilang. Hilang, tidak berbekas. Tapi yang kita sedekahkan itu yang akan kita terima di akhirat nanti, untuk hidup kita sendiri. Ketika kita bersedekah itu kita menolong diri kita. Nomor satu menolong diri kita, baru menolong orang. Kan indah itu.
Diri kita tertolong, orang lain tertolong. Belalah diri Anda, sayangi diri Anda, kasihani diri Anda, sedekahlah banyak-banyak. Insya Allah. Pak Ustadz, kalau dari pribadi masing-masing nih Pak Ustadz ya, sebenarnya harapan terbaik apa sih Pak Ustadz kalau Ramadan itu datang? Karena sekarang kondisinya begini nih, pasti banyak orang berharap, oh datang Ramadan, corona hilang. Nah sebenarnya harapan terbaik, optimisme kita datang Ramadan itu apa sih Pak Ustadz? Ini kan kesempatan untuk kita bertakwa. Jadi ini Allah kasih Ramadan, hari yang tadi pensucian ini sudah lain. Napas pun di hari Ramadan nggak sama dengan sekarang. Semua kita lihat pohon-pohon, angin-angin lain, desir angin lain, goyangnya pohon tuh lain, gembira pohon-pohon juga semua itu. Semua mereka itu bertasbih. Di bulan Ramadan ini hari tasbih, hari tahmid, hari istighfar, hari takbir, Allahu Akbar dan seterusnya. Jadi tidak ada lagi waktu 24 jam itu semua napas kita itu ibadah. Lagi puasa itu nggak ngapa-ngapain aja udah ibadah. Diamnya saja ibadah, tidurnya ibadah. Apalagi diisi dengan tasbih, zikir. Itu insya Allah. Jadi Ramadan ini sangat indah, kita bisa mengisi waktu-waktu Ramadan ini sebulan ini untuk amal ibadah kehidupan kita di akhirat. Dan dari Ramadan 1 bulan ini bisa menentukan nasib kita 11 bulan yang akan datang. 11 bulan yang akan datang. Kita bentuk dari di Ramadan ini. Kita berhasil membentuk diri kita la'allakum tattaqun, menjadi ahli takwa. Berarti 11 bulan sampai ketemu Ramadan lagi itu insya Allah kita nilainya tuh putih semua. Nilainya putih semua, bagus semua insya Allah. Ini kesempatan luar biasa. Jangan hilang menit-menit Ramadan itu emas. Waktu adalah modal. Ini Ramadan modal yang paling mahal. Untuk apa? Modal untuk apa? Modal untuk berdagang dengan Allah yang untungnya luar biasa di akhirat. Modal untuk bersedekah, berzakat, semua di sini. Modal untuk mengisi waktu dalam kebaikan. Yang semuanya sangat berguna untuk masa depan kita. Di dunia maupun di akhirat. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, saat ini Anda sedang mendengarkan Bincang Sahur bersama narasumber Asil. Dan kali ini kita tadi sudah banyak mendapatkan nasihat, tausiah, dan cerita-cerita dari Ustadz Zain Al-Hadi. Kita memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Kalau saya tanya Pak Ustadz ya, cerita Pak Ustadz ini atau pengalaman dari Pak Ustadz. Ramadan kan berarti Ustadz sudah kesekian puluh kali nih ya Pak Ustadz ya? Iya. Melaksanakan Puasa ya. Ada nggak Pak Ustadz sesuatu hal yang, aduh amalan ini nih yang belum saya lakukan, atau amalan ini yang belum maksimal, ntar deh Ramadan itu saya harus begini. Ada nggak tuh Pak Ustadz? Iya betul. Ada ya? Ada. Di antaranya membaca Al-Quran. Dulu baca dikit, sudah berasa banyak. Iya. Udah capek, baca sedikit sudah banyak. Terus seperti itu. Terus mengamalkan satu Al-Quran dalam Ramadan itu susah gitu. Lama. Nanti ke Ramadan lagi nambah, tambah mudah. Ramadan lagi terus sampai senang. Sampai senang mengaji. Kok Ustadz ingatnya ke Al-Quran sih? Karena langsung, itu Al-Quran. Itu nomor satu. Nomor satu. Al-Quran itu hudan, petunjuk buat kita. Iya. Furqan, pembeda baik dan tidak salah. Tuh, kalau kita sering baca Quran, kayaknya menyelinap dalam hati kita. Ini baik, ini nggak baik, itu firasat kita jadi kuat. Kita kan punya firasat. Insya Allah nggak salah firasatnya. Karena hati ini digurankan, otak digurankan. Karena kan itu kita punya unsur 3 ini yang menentukan kita baik apa enggak. Apa itu? 1 akal, pikiran. 2 emosi. Ya, emosi itu hayal. Dalam pikirannya ada keinginan. Ini kalau kita Qurankan pasti positif. Hayal kita Qurankan jadi positif. Emosi kita Qurankan jadi positif. Jadi ilmu dan kesadaran ini diqurankan. Jadi Quran itu enggak sekedar ucapan. Dia nempel di situ. Makanya disarankan kalau baca Quran itu baca juga lah artinya, supaya kita lebih menghayati. Dan kalau kita menghayati itu nanti dia lengket, melekat, nempel gitu. Paling tidak nilainya, sehingga kita punya furqan, bisa beda mana ada rasa ini baik ini nggak baik, itu ada rasa, ada bimbingan, ada firasat, semua dapat di situ. Quran juga nur. Cahaya, berarti pembimbing, nggak gelap lagi kita. Ya gitu, kita dengan Quran itu kita jadi dekat dengan Allah.
dekat. Apalagi di Ramadan ini banyak, samping Al-Quran banyak sujud. Sujud di luar sholat. Itu saja. Ya iyalah, sujud. Ustaz kalau sujud gitu doanya biasanya kalau Ustaz doa apa? Pakai bahasa Indonesia aja. Indonesia apa aja gitu? Apa yang kita rasa. Jadi saya banyak gini. Ya Allah, dulu saya nggak tahu apa-apa. Sekarang ada juga tahu. Tambahkanlah pengetahuan saya, ya Allah, kan gitu. Ya Allah, dulu saya tidak punya apa-apa. Sekarang punya. Terima kasih ya Allah, kan gitu. Ya Allah, dulu saya sesat, sekarang dapat hidayah, tambahkanlah hidayahmu ya Allah. Sesat di sini bisa bingung. Kayak Nabi Waduha itu. Terus ya Allah, saya dilahirkan olehmu, kemudian kau beri hidayah, orang mengenalmu, saya bisa sujud menghadap kepadamu, kan gitu. Terima kasih ya Allah, saya tidak bisa bayangkan ketika diri saya tidak mengenalmu. Akhirnya saya nggak tahu hidup saya tanpa tujuan, ya kan? Sekarang saya sudah alhamdulillah merasa dapat hidayat, berarti engkau sayang kepadaku, ya Allah tambahlah kasih sayangmu, gitu kan. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sekejap pun, aku tidak bisa jalan sendiri gitu. Menghadapi ujian ini, kau selama ini membantuku, teruskanlah ya Allah bantuannya, hidayahnya, Itu sujud fisik dan batin ya Ustaz? Fisik dan batin. Sering-sering sujud. Sering-sering. Siapa bilang sujud itu yang formal saja? Tidak, sujud kapan saja di Quran wasjudu. Terus kan biasanya kalau dapat kenikmatan, kesyukuran gitu langsung sujud. Kalau dapat musibah boleh nggak sujud? Boleh, sujud. Boleh. Sadar ya Allah, kena saya ridho ujian ini, tapi bantulah saya untuk bisa menerimanya, ridho atas segala takdir dan hukummu. Saya berhubungan itu namanya menuhankan Allah. Kalau belum begitu kita belum menjadikan Allah Tuhan dong. Yang formal saja, jadi formal doang, yang sholat seperti itu tidak menuhankan itu terus menerus. Tabtila. Wa tabattal illallahi tabtila. Itu artinya menghadap kepada Allah, putuskan semua ikatan kepada yang lain. Tabtila hanya kepada Allah. Itu dia. Nah itu disebut Sayyidah Fatimah itu putri Nabi Al-Batul yang sudah tabtila, sudah putus. Dia hanya bersama Allah. Dia itu kalau berdoa dalam riwayat tidak pernah minta ini minta itu. Doanya cuma Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Selalu minta ampunan buat muslimin muslimat mu'minin wal mu'minat. Di kamarnya atau di mihrabnya sekarang di Madinah tuh. Samping makam Nabi itu. Berarti doa ampunan itu doa yang nggak boleh putus ya Pak Ustaz? Tidak bisa. Terus minta ampun. Kita setiap detik salah. Salah. Tapi yakin kan Allah tuh bakal mengampuni? Itu kan Ghafurur Rahim. Walaupun terus minta gitu Allah. Karena terus salah sih ya. Betul, tapi ada salah takut. Kadang-kadang satu salah ini bisa jadi murka Allah. Jangan sampai gitu juga. Kadang-kadang takut juga. Sebab ada yang Allah benci, kesalahan itu yang Allah benci itu ada. Nah itu yang kita takuti. Jadi walaupun Ghafurur Rahim tapi ada rasa takut juga. Tapi kita nggak bakal mampu di neraka lah, nggak bakal kuat. Dia ngomong betul, ya Allah saya nggak kuat, ya Allah jangan, nggak kuat. Ya dong, api aja kita mana tahan. Nah itu suara jamnya. Menemani waktu kita di sahur ini ya, menemani Iwan dan Ahwat santap sahurnya. Mudah-mudahan makanan yang disantap di kesempatan kali ini itu berkah gitu ya. Jadi di waktu sahur ini ya Pak Ustadz ya, tadi sudah dapat banyak nih Pak Ustadz kita ilmu-ilmu dan juga tips arahan dari seorang Ustadz gitu ya, bagaimana menghadapi dan menjalani ibadah di bulan Ramadan. Lalu nasihat lain nih Pak Ustadz yang ingin kita pinta adalah keluarga itu kan jadi ruang lingkup yang paling utama di lingkungan kita Pak Ustadz. Nah, dengan kondisi sekarang yang jaga jarak, yang stay at home di rumah aja, itu kita kalau mau silaturahim gimana Pak Ustadz? Menjaga silaturahim selama Ramadan di tengah-tengah wabah itu gimana Pak Ustadz? Dengan family ya Pak? Iya, dengan keluarga yang apa, yang biasa kita kalau hantu ketemu apa dulu, kuramasan dulu, apa dulu gitu. Silat artinya silah hubungan, komunikasi. Rahim family. Nah sekarang komunikasi bisa lewat laptop, bisa lewat telepon, SMS, banyak lah. Jadi itu sudah ada jalan, sama silaturahim juga itu. Kalau yang jauh, apalagi di Sumatera, di Kalimantan, di luar negeri, silaturahim.
lewat SMS, lewat telepon. Video call. Juga sama aja. Mau pakai lihat muka ya tuh pakai video call, kelihatan mukanya. Iya. Alhamdulillah tuh. Allah itu teknologi ciptaan Allah, manusia menemukan. Nah sekarang kalau udah tahu bisa ada video call apa segala macam ada sampai segala macam alat sekecil ada kacamata tuh ada titik putih apa di situ itu merekam tuh. Iya. Segala macam pena segala macam. Apalagi punya Allah. Iya, punya. Iyalah. Ini manusia kan menemukan. Tidak membuat. Manusia tidak bisa membuat rekaman-rekaman. Iya. Alat perekam ditemukan oleh manusia. Alat perekam. Suara dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi semua itu lengket. Terekam ada di batu, di dinding, di mana ada. Belum ada alat penyadapnya. Nah, mungkin anak cucu kita nanti bisa menemukan alat menyadap suara orang dahulu. Iya. Nah, dia pergi ke Makkah dicari batu-batu, dia cari hadis Nabi dulu di Madinah. Mungkin di akhir zaman baru dapat itu. Kemungkinan. Semua tidak mustahil. Ini buatan Allah semua, manusia hanya menemukan. Tidak ada pencipta listrik, penemu listrik. Iya. Pencipta itu rekaman, tidak. Penemu. Allah punya ini semua. Dia mentakdirkan. Dia mentakdirkan semua. Listrik juga begitu. Penemu listrik. Allah yang bikin listrik. Di mana-mana ada. Di tubuh kita ada listrik. Ada ar-ra'du, guntur. Apa itu? Guruh. Gemuruh. Nah, jadi artinya silaturahmi bisa dilakukan lewat alat-alat itu tadi. Iya. Jadi itu tidak berkurang Pak Ustadz dia nilainya ya? Tidak. Sama aja. Yang silaturahmi itu sebenarnya jiwa. Ruh. Bukan fisik. Iya. Nah jadi orang bisa saja silaturahmi ketemu fisik, cium kanan, cium sini, tipi kanan kiri, peluk-pelukan. Hatinya benci. Itu silaturahmi bohongan. Allah tahu. Iya. Nah, sekarang walaupun tidak jumpa fisik, tapi dari hati yang tulus, silaturahmi lah. Nah, kita ada satu fenomena nih Pak Ustadz sebenarnya. Memang ketemu enggak dengan adanya era media sosial, udah mau masuk Ramadan, tetap aja gitu. Yang berantem di media sosial gitu ya, saling hina, saling caci. Ini gimana Pak Ustadz? Kita sudah masuk Ramadan, ini hati tolong dijaga supaya nggak ribut. Ini bagaimana Pak Ustadz? Nah inilah kesalahpahaman selama ini. Ya. Jadi kalau orang itu betul-betul beragama, dia ikuti Al-Quran, tidak akan terjadi seperti itu. Nabi, ada orang munafik di sampingnya, di sedekat dengan dia, tapi nggak pernah dia hantam. Turun ayat Quran kan banyak itu. Sekeliling Nabi, munafik-munafik, dia nggak sebut namanya nggak pernah. Kita nggak tahu yang mana, memang ada. Bisa Abdullah bin Ubay dan segala macam. Tapi Nabi nggak pernah, kamu kafir, kamu munafik, kamu sesat, nggak ada. Atau ngasih tahu para sahabat itu tuh. Nggak ada itu sama sekali. Iya. Jadi ini ada kejadian terlalu over, cinta. Jadi mau membela Islam. Untuk membela Islam itu kan orang bikin organisasi. Zaman dulu juga bikin, ada mazhab, ada apa. Kepanatikan di sarana ini sehingga mengorbankan tujuan Islamnya dikorbankan. Sehingga kita itu toleransi kepada semua orang agama apapun, tapi kita tidak bisa toleransi kepada sesama muslim. Hanya gara-gara berbeda mazhab. Nah itu kita pernah seperti itu. Mungkin karena terlalu semangat. Iya terlalu semangat. Iya, tadi saya bilang Offset, over, terlalu semangat sehingga memperbesar tujuan yang sarana mengorbankan tujuan. Wudhu, sholat tujuan, sarananya wudhu. Wudhunya berhati-hati sampai sholatnya nggak benar. Seperti itulah kira-kira. Jadi partai itu, contoh partai. Partai ini semua dibikin untuk bela negara. Ya tujuannya gitu kan? Ya bela negara kan? Tapi mereka lupa kadang-kadang duit negara diambil untuk gemukin partai. Nah itu sarananya. Nah itu di situ. Jadi kita semua di situ yang berjuang buat organisasinya, berjuang mati-matian sampai mengorbankan sesama muslim. Membela partainya, membela mazhabnya. Lah ini terbalik. Nah itu dia sampai gitu masih kafirkan, nyalahkan untuk apa? Orang yang kafir pun kita tidak boleh kafirkan. Ya arti kamu kafir nggak usah, kita tahu dia kafir, tapi nggak perlu dituding. Kata kan ketemu nggak usah begini, hei kafir, nggak usah begitu. Kepada Nabi kita tugas kamu hanya menyampaikan. Laisa alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa menguasai manusia.
Allah kalau mau hidayahkan manusia bisa, mau hidayahkan semua manusia, tapi nggak dikasih kebebasan untuk milih sendiri kok. Allah nggak mau ada orang sholat terpaksa. Jadi kita paksa orang sholat juga nggak boleh, buat apa dia sholat terpaksa? Kecuali anak kecil mendidik, harus lillahi ta'ala kan. Nah itu, jadi janganlah terlalu over walaupun niatnya baik. Ya kan, ada yang niat baik dalam hal ini berlebihan, ada yang niat kesini baik juga berlebihan, ada yang membiarkan agama boleh-boleh semua sampai menyimpang, ada yang terlalu mau jaga ingin murni tapi berlebihan juga. Dua-duanya berlebihan. Coba ada tenang-tenang sedikit. Dan ingat, yang kita perjuangkan Islam. Kalau di negeri kita keluarkan bangsa. Jadi bangsa sama rakyat jangan dikorbankan. Pembangunan untuk rakyat. Bukan rakyat dikorban untuk pembangunan. Ya kan? Nah, jadi yang harus disejahterakan rakyat dulu. Betul. Kepentingan rakyat, jangan sampai ada satu ya orang susah makan. Apalagi ini Ramadan, jangan sampai ada saudara kita mau sahur nggak ada beras atau nggak ada roti. Itu kemarin malah banyak beritanya itu Pak Ustadz, gara-gara pandemik nih yang kekurangan, yang nggak makan. Ya, ini banyak orang nggak hilang kerja ya. Iya. Hilang kerja, jalan satu-satunya kesempatan cari pahala besar ini. Yang ada berlebih-lebihan, cobalah berikan beras sajalah. Memberi makan untuk buka puasa, berasnya itu sah. Hanya bedanya dia sendiri yang masak. Kalau dia sendiri yang masak lebih baik, yang dia suka. Kalau kita kasih yang udah matang, belum tentu dia doyan. Kita bikin nasi kebuli buka puasa, belum tentu ada yang makan nasi kebuli, ada yang nggak suka, ada yang kolesterol. Kan nanti kan kasih berasnya dia masak sendiri. Iya. Nah tadi Pak Ustadz kembali ke mau masuk Ramadan juga masih ada aja gitu ya yang saling hina, saling caci, ribut, berantem. Nah Pak Ustadz, meredam Ramadan bagaimana? Hilang semua. Bagaimana Ramadan meredam itu? Ya sadarlah semua bahwa kita ini hamba Allah. Kita berjuang, ya mengamalkan ajaran Allah. Nah ajaran Allah lihat dong di Quran itu. Di Al-Quran ada itu, ada satu ayat saja. Satu ayat kalau kita amalkan sudah cukup masuk surga. Situ ada rukun Islam, ada rukun iman, sudah ada semua di situ. Nah mengenai keimanan udah seberapa kali saya sampaikan. Beriman itu nggak usah repot-repot. Kita ini selalu fanatik kepada ulama. Maaf ya, saya juga mencintai ulama. Kalau nggak ada ulama kita nggak bisa apa-apa. Cuma bukan kultus, mengkultus pendapat ulama, tapi mengabaikan firman Allah. Firman Allah suruh bersaudara. Firman Allah ngajarkan kita beriman itu mengenal Allah, lihat alam, lihat bulan, lihat matahari. Itu sudah beriman, selesai. Tapi kalau kita ngabalin pendapat ulama, kita belain ulama A, yang satu belain ulama B. Padahal pendapatnya ini masalah bagaimana itu Tuhan loh. Kalau Anda sudah tahu bagaimana angin, baru bisa jawab bagaimana Tuhan. Kan begitu. Itu saya lihat tuh pertengkaran di situ. Yang satu bilang Tuhan tangan, yang satu bilang itu artinya kekuasaan. Udah aja gabung, tangan kekuasaan, selesai. Tuhan punya tangan kekuasaan, tangannya gimana nggak tahu. Selesai. Kita dua-duanya pendapatnya kita ambil. Kan selesai. Yang itu diributkan itu saling mengkafirkan sesama Islam. Kenapa fanatik pendapat ulama? Ini pendapat ulama dua-duanya. Penafsiran. Bukan usul tauhid itu, bukan yang satu bilang ini akidah, bukan. Akidah itu adanya Tuhan, selesai. Akidah itu qul huwallahu ahad, satu aja qul huwallahu ahad sudah akidah itu. Allah satu, Allah Maha Esa. Ya kan? Itu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu akidah itu, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka itu pertahankan itu Pancasila umat Islam. Sebab ada suara-suara dari pihak lain mengubah itu ketuhanan yang Maha Esa, mau diganti ketuhanan yang adil dan bijaksana. Nggak bisa, jangan dirubah. Ini perjuangan ulama-ulama zaman dulu yang memerdekakan negeri ini. Pusaka dari mereka, pertahankan. Umat Islam jangan lagi mau diadu-adu sampai tidak mau menerima Pancasila, akhirnya menjadi mainan orang. Kita yang paling Pancasilais, kita yang berketuhanan yang Maha Esa, terimalah umat Islam, terima, pertahankan Pancasila. Jangan mau dirubah atau ditafsirkan yang nggak perlu ditafsirkan, sudah jelas. Ini penting, jangan selalu dari zaman presiden siapa saja jadi oposisi terus. Anda yang punya negeri, Anda mayoritas di sini, bangun negeri ini bersama yang lain. Masuk ke dalam negara, jangan di luar. Nanti negerinya umat lihat apa itu UUD 45 pembukaannya dengan rahmat Allah.
takbir dulu la ilaha illallah, ini merdeka. Nah, jadi kenapa umat Islam selalu maunya oposisi terus, marah-marah terus? Bukan begitu. Ada yang salah, sampaikan ini salah. Tapi kita semua bekerja membangun diri. Ini negeri kita ini umat Islam terbesar di dunia. Jangan main di luar pagar. Masuk ke dalam. Pegang ini negeri. Teruskan cita-cita berjuang. Begitu. Ini di bulan puasa kesempatan kita merubah sikap, merubah mental. Sikap mental, pola pikir. Dirubah semua. Pola pikir. Ini Ramadan merubah pola pikir. Ya, merubah sikap mental. Mandi. Mandi ini Ramadan luar biasa ini. Di semua latihan. La'allakum tattaqun. Latihan mental. Latihan fisik. Tidak makan itu latihan fisik. Yeah. Sabar, latihan fisik. Menahan lapar, menahan mau marah, ya kan? Mau nahan segala macam itu latihan rohani, latihan mental, latihan fisik itu tadi tidak makan dan sebagainya itu latihan. Nanti buka puasa sudah hanya berapa jam, tidak masalah itu. Jadi jangan anggap badan jadi lemah, antibodi lemah, tidak. Dengan sahur sama aja, hanya beda waktu makannya dipindah. Geser. Waktu makannya. Waktu sahur sama waktu buka kan? Iya. Sama aja. Kalau masih takut juga makan aja yang banyak nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Siangnya puasa, nggak kolesterol. Iya, ya kan? iya, betul Ustaz. Luar biasa nasihat-nasihat di kesempatan kali ini. Iwan Ahwat menemani waktu sahur Anda. Pak Ustaz sebagai penutup, doa apa Pak Ustaz untuk kita semua ini? Doa, insya Allah. Kita mohon kepada Allah itu. Satu, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah mohon berikan kepada kami jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah. Tu'minu bil liqa'i, jiwa yang selalu sadar banget mau pasti akan berjumpa denganmu, pasti akan kembali ke akhirat. Jiwa yang apa? Watarda bi qada'ik, yang selalu ridho terhadap hukum dan takdir. Ridho apapun yang terjadi. Ridho ada harus di rumah ridho. Ridho dan yakin selalu berprasangka baik kepada Allah. Ini semua indah. Allah minta aku betah di rumah. Yang laki-laki Allah minta aku jadi imam di rumahku. Allah minta aku jadikan masjid di rumahnya masing-masing. Ridho apapun yang terjadi, ridho. Watakna'u bi'ata'ik, dan bersyukur berapapun apapun yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan berapa saja apapun yang baik, bersyukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, hamdan, syukran, afwan. Itulah ya. Kalau kita berjiwa mutmainnah, Allah akan terima kita kembali kepadanya dengan sambutan yang sangat mesra. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahumma ja'alna minhum. Jadikanlah kami termasuk dalam ayat ini ya Allah, yang kau sambut dengan mesra. Kau katakan fadkhuli fi ibadi, kumpullah bersama hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Di ayat lain Allah mengatakan jannatun na'im, surga firdaus, enggak, surganya Allah. Lain lagi itu jannah bersama Allah di istananya. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah, tu'minu bi liqa'ik, wa tarda bi qada'ik, wa taqna'u bi ata'ik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz menemani waktu sahur kita di kesempatan kali ini. Sangat bermanfaat, dan juga Iwan Ahwat terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga menjalankan ibadah di bulan Ramadan kali ini itu selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Iwan Ahwat, kami undur diri. Kita jumpa lagi di Bincang Sahur ataupun di acara sahur bersama tokoh di setiap harinya di bulan Ramadan, hanya di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.